Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Mam Angsi. Oke, salam kenal nih. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum fi hadzal haflatil mubarakah. Ahlan bik, alhamdulillah. Ana masrurun bihadzal liqa. Alhamdulillah. Kaifa haluk? Bi khair. Wa anta kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah. Ana bi khair wa nas'alullah an yu'tiyana sihah wal afiyah. Amin Oke, ya rabbal alamin. Ustaz, saya bisa bahasa Arabnya cuma segitu. Oke, ini saya sudah melihat sekilas tentang profil Ustadz ya, dan ini sangat luar biasa. Kalau istilah tasawufnya itu khawarikul adah gitu ya. Jadi di luar kebiasaan, anti mainstream, out of the box gitu ya. Dan jadi saya langsung mengundang Ustadz malam ini karena saya merasa ada teman sekarang. Sama-sama out of the box-nya ya. Out of the box gitu. Oke, kita mulai mungkin dari berkenalan dulu Ustadz ya. Sebenarnya sih Ustadz ini berasal dari mana, aktivitas sehari-harinya apa gitu, dan apa yang melatar belakangi kemarin untuk mengikuti lomba yang ya di luar kotak tadi. Mungkin Ustadz silakan. Oke, baik. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang luar biasa diberikan oleh Mang Amsi. Yang saya tahunya Mang Amsi ini adalah founder dari Syariah Saham. Tapi saya tahu juga kalau beliau adalah guru bahasa Arab sebenarnya. Saya sempat pernah ikut sih beberapa semacam webinar atau live streaming yang ada Mang Amsi di situ yang bahas tentang Syariah Saham. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya hingga pertemuan ini bisa berlangsung. Kemudian tak lupa salawat dan salam kepada Rasulullah, suri tauladan kita semua dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Maulana Arif, biasa dipanggil Maulana. Saya seorang guru bahasa Arab di SMA Negeri 3 Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, sebagai guru tentunya dalam mata pelajaran bahasa Arab, ya kesehariannya adalah mengajar bahasa Arab. Meskipun demikian, di semester ini atau di tahun pelajaran kali ini saya juga diamanahkan untuk mengajarkan mata pelajaran agama Islam. Yang sebenarnya kalau dari segi linearitas itu tidak linear. Tapi karena diamanahkan, ya. Tapi karena diamanahkan kepada saya, ya tentu saja saya terima. Bahkan di tahun pelajaran sebelumnya saya bahkan mengajar sejarah Indonesia juga. Selain itu saya juga di sekolah sebagai pembina ekstrakurikuler. Tapi bukan ekstrakurikuler bahasa Arab, Mang Amsi. Betul. Ekstrakurikulernya namanya Pandu Digital. Yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital ataupun kemampuan digital peserta didik. Yang memang ekskul ini baru dibentuk tahun ini. Kemudian ini juga sebenarnya berasal dari program Kominfo. Jadi Kominfo punya program namanya Pandu Digital yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan digital masyarakat di Indonesia. Nah, salah satu organisasi di Sulawesi Selatan itu namanya Jaringan Sekolah Digital Indonesia, melihat peluang ini untuk memasukkan Pandu Digital ini ke dalam sekolah melalui ekstrakurikuler. Nah, dibentuklah ekstrakurikuler Pandu Digital ini dan saya diamanahkan sebagai pembinanya. Yang dimana akhir bulan kemarin ini kita baru saja melaksanakan Jambore TIK Nasional pertama di Makassar. Alhamdulillah. Jambore nasional ya, Ustaz? Iya, nasional. Jadi cuma memang pesertanya belum baru sedikit yang berasal dari luar karena memang pusatnya ini kita dari Sulawesi Selatan. Mungkin tahun depan kita bisa lebih banyak lagi peserta dari luar atau bahkan mungkin kita pelaksanaannya bukan di Sulawesi Selatan lagi.
Oke, sangat. Kemudian satu lagi yang tentunya terkait dengan bahasa Arab. Tahun ini sekolah kami pertama kalinya juga mengikuti kompetisi nasional bahasa Arab atau Kombanas. Kombanas Pasti ya. Maam sih tahu nih ya Kombanas ya. Iya, iya, iya. Alhamdulillah kalau juara kami bisa di tingkat kabupaten. Meskipun ketika di provinsi belum ya. Alhamdulillah, mumtaz Ustaz. Jadi teman-teman sekalian yang hadir di malam ini, Ustaz Maulana ini, saya juga ini mungkin di Sulawesi Selatan itu banyak yang Ustaz itu bernama Maulana ya, Ustaz terkenal apa namanya Ustaz Maulana. Oke. Kemudian yang menarik ya, saya baca CV beliau ini teman-teman. Beliau itu alumni IAIN ya, IAIN Parepare ya, kalau tidak salah. Iya. Dan diambil jurusannya berarti PBA ya, pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab. Tadris apa? Ada yang bilang Tarbiyatul Lughatul Arabiyyah, ada yang Tadris Lughatul Arabiyyah dan seterusnya. Tapi yang menarik ketika beliau lulus itu beliau nggak langsung jadi guru, tapi beliau menjadi karyawan di bank. Jadi di situ saya melihat ini kayaknya lebih apa ya, lebih out of the box dibanding saya gitu. Kalau saya kan lulus langsung ngajar, gitu. Nah, baru belajar ekonomi di situ. Nah kalau Ustadz Maulana ini beliau lulus kerja dulu di bank baru ngajar. Nah itu ceritanya gimana Tabdo? Iya, jadi waktu 2013 kan saya tamat kuliah. Cuma waktu itu memang saya awalnya sempatnya itu honor dulu. Honor ngajar ya di satu sekolah swasta. Hampir setahun itu sebelum lulus sebenarnya saya sudah ngajar. Tapi setelah tamat kuliah, kemudian saya berpikir, ya mohon maaf nih kalau honor ya begitu, Mangasi pasti mengerti lah. Nah, di sisi lain saya posisinya anak sulung ya, anak pertama dari 5 bersaudara. Ya otomatis saya pikirnya gimana saya cari kerja. Dan ya itu waktu itu saya sebar lamaran di banyak tempat, termasuk bank. Dan sebelum di bank yang saya tempati itu, ada bank sebelumnya yang saya tempati untuk tes meskipun tidak lulus. Baru kemudian saya bahkan sempat mendapat tawaran untuk menjadi sales game online. Sampai wawancara, Mang Amsi. Random pokoknya. Iya, begitulah. Soalnya kan mikirnya saya mau kerja itu intinya dulu. Mau nyambung sama pendidikan saya enggak peduli, yang penting kerja. Sampai kemudian ada job fair di Makassar. Saya menyebar lamaran di situ dan salah satunya adalah di salah satu bank swasta. Saya ikut tes di sana. Sebenarnya yang saya ikuti itu adalah program untuk jadi manajer. Ya. Sudah sampai tahap wawancara, namun di tahap wawancara itu ditanyakan, kalau misalnya enggak lulus jadi manajer, mau enggak jadi staff? Di situ saya jawab ya, ya udah, oke, nggak masalah, saya jadi staff. Yang penting saya kerja dulu. Beberapa lama kemudian saya dihubungi. Saya mikirnya ini saya bakal ditempatin di Makassar. Yeah. Saya kan aslinya tinggalnya di Parepare. Parepare, betul. Sulawesi Selatan. Iya, di situ saya lahir, di situ saya bersekolah. Kemudian di situ juga saya selesai kuliah. Lalu ini kalau misalnya di Parepare, di Bank Parepare itu ternyata ada lowongan, ada staff yang resign. Dan saya diberi kesempatan mau ndak mengisi lowongan itu yang kosong. Tentu saja saya bilang ya mau dong, soalnya itu kan dekat rumah saya. Akhirnya saya sampai ke sana wawancara dan diterimalah saya kerja di sana. 1 tahun kontrak, baru kemudian tes jadi karyawan tetap. Di bank tersebut ya. Dan di bank tersebut. Itu ditempatkan di bidang apa? Apakah di depan sebenarnya di customer service atau di seller atau di marketingnya? Biasanya kan gitu kalau di bank ya. Iya, ada di bank ada front office, ada back office. Back office. Front office yang kayak CS, teller. Saya di back office. Oh, lebih di belakang berarti ya? Saya awalnya di bagian kredit. Oh iya, betul. Nah itu jadi iya, itu kan ada pengalaman di sana. Saya lihat sekitar 6 tahunan ya tadi di situ ya. Nah, akhirnya masuk ke sekolah lagi itu gimana? Apakah melamar jadi guru atau bagaimana ceritanya?
Iya, jadi waktu 2018 itu ada lowongan CPNS di tingkat Hmm, provinsi. Nah, iya betul. sebenarnya di Kementerian Agama juga ada. Lalu saya lihat lokasi yang paling dekat di daerah saya. Itu kan saya dari Parepare. Yang paling dekat itu adalah Kabupaten Pangkep. Mm-mm. Di situ itu penerimaannya oleh pemerintah provinsi. Meskipun yang lowongan terbuka itu hanya satu orang, Mang. Itunya formasinya satu orang. Iya, formasinya cuma satu orang. Yang artinya kalau lulus SKD pun itu berarti maksimal 3 orang yang lanjut ke tahap SKB. Oh, yang udah masuk eh, tes CPNS Seleksi ke kayak gaya baru ya. Gaya baru kayak sekarang maksudnya. Ada CAT kayak Iya, gitu kan. iya. Betul. Kalau saya kan masih CAT. gaya Jadi, kolonial dulu. oh iya, masih itu ya, Masih tes tulis, masih manual tes ya, tulis. tertulis Manual, ya. betul. Iya. 2004 saya, 2004 tesnya. Oh, Jadi kalau Ustadz sekolah di saya, Ustadz mungkin murid pertama yang saya ajar. Karena kan masuknya 2005 ya. iya. Gitu. Nah, ini yang menarik ya, teman-teman. Jadi asalnya dari tarbiyah. Nah, iya yang tarbiyah. Kemudian pas lulus masuk jadi karyawan iktisodiyah gitu ya, maksudnya ke ekonomi gitu. Kemudian setelah itu diterima lagi sebagai CPNS guru bahasa Arab di Pangkep ya. Saya baru tahu Pangkep itu singkatan ternyata Pangkajene dan Kepulauan ya. Oh iya. Pangkajene dan Pangkep, Kepulauan. Pangkajene dan Kepulauan, dan itu ternyata di sebelah selatannya Makassar ya. Iya. Kalau dari Makassar kan seperti itu. Nah, jadi ketika ngajar bahasa Arab di SMA 3 ya, SMA yang 3 SMA Pangkep 3. ini, itu kan baru mungkin sekarang baru berjalan 2 tahun. Beliau ini aktif di bidang digitalisasi ya dari sisi video pembelajaran. Saya lihat seperti itu karya-karya beliau itu lebih ke video pembelajaran, multimedia dan seterusnya. Sebenarnya sih apa sih motivasi Ustadz untuk lebih terlibat dalam digital ini? Karena kebetulan saya pun pernah kemarin itu ya pernah diundang di Kemkominfo sama juga dalam hal literasi digital gitu ya di berbagai di berbagai komunitas. Nah, kemudian yang melatar belakangnya atau memotivasi Ustadz untuk digital, kemudian ini yang belum dijawab dari tadi, kemudian ikut lomba mengajar APBN, tuh ceritanya gimana tadi? Iya, jadi dari dulu itu memang saya tertarik dengan dunia digital. Waktu saya masih kecil, masih SD lah misalnya, itu saya sering diajak ayah saya ke laboratorium komputer di sekolahnya. Jadi meskipun Hmm, waktu itu kami belum punya komputer ya, tapi sering diajak ke sana. Di situ saya mulai suka mengutak-atik komputer. Jadi waktu saya uh, ini saya cerita waktu sekolah dulu ya, tuh, nggak apa-apa boleh, ya, Mang boleh. ya. Iya, kita kan cerita Jadi nih, malam waktu ini mau cerita aja. i- iya, jadi waktu tamat SD di Parepare itu saya lanjut di Madrasah Sanawiyah di Hmm, Makassar. iya, iya betul. Namanya ya Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Gombara Makassar. 3 tahun di sana, saya kembali ke Parepare melanjut di SMA. Jadi sambil sekolah itu saya juga ikut kursus komputer. Kursus komputernya itu bongkar pasang, rakit, rakit PC. Betul, betul. Itu Hardware ya, hardware berarti. iya hardware-nya. Jadi komputer itu dibongkar, baru kemudian dirakit ulang. Itu salah satu yang saya Hmm, pelajari sambil belajar mulai dari instalasi komputer, softwarenya. Yang dimana saat itu posisinya saya belum punya komputer, Mas. Belum punya betul. komputer, apalagi laptop. Tapi memang saya Hmm, suka, jadi saya belajar. hmm, Kemudian lanjut kuliah, saya masih menggeluti itu meskipun saya kuliahnya di pendidikan bahasa Arab. betul. Karena saat itu saya ada pengetahuan tentang itu, dari situ saya dapat penghasilan sampingan. Hmm, Saya dapat penghasilan dari install service, service kayak gitu ya. servis komputer, install Hmm, laptop dan lain sebagainya. Sampai atasan-atasan di kampus saya, dosen dan atasannya itu juga menerima jasa dari saya waktu itu. langganan, langganan. Langganan. Di samping saya ya kuliah juga sebagai mahasiswa. Saya kuliahnya Betul. baik-baik, Mang. Kalau lihat, kalau Ah, dengar cerita Ustadz itu sebenarnya mirip lah dengan saya dulu. Saya kan mm-mm. lahir dari generasi apa ya mungkin yang
semua semua apa ya, semua perkembangan tuh mengalami gitu. Belum ada listrik, Iya, ada iya, iya. listrik, kemudian belum Oh, ada komputer, belum ada HP gitu ya. Nah, saya masih ingat, saya itu masih penasaran dengan internet ketika internet itu masih barang yang sangat mahal gitu ya. Halo, gimana sekarang? oh iya, Halo, udah. Tadi udah. ini ya, ada gangguan ya? Saya lagi di sekolah, Tat. Jadi di sekolah itu kan Oh, agak jauh dari kota aja. Suaranya khas nih. Kalau teman-teman kalau saya lihat denger ya, ada jangkriknya mang gitu. Karena iya, iya, iya. di belakang saya itu, belakang sekolah dulu itu adalah hutan. Sekarang sih udah diratakan ya. Dulu itu hutan memang, dan sekarang kalau dengar jangkrik itu khas itu. Iya, Jadi mohon kedengeran. maaf kalau jaringannya agak agak kurang bagus ya. Dan tadi jadi Oke. kita itu berusaha belajar meskipun saya belum punya alatnya. Jadi waktu itu saya Hmm. belajar internet, saya belajar Word itu dari komputer teman saya. Nah, saya juga uniknya ketika saya beli komputer itu setelah lulus, Tan. Setelah lulus beres gitu, wisuda gitu ya, pas mau ngelamar Iya. PNS begitu, saya baru beli komputer dari tabungan itu. Jadi skripsi saya itu nebeng semua. Yang lucunya ketika saya mengerjakan skripsi pun, masih teman-teman di sini juga ada yang hadir. Itu kan ada beberapa teman yang, Amsi tolong dong terjemahin gitu kan, tolong terjemahin. Nah itu saya nerjemahinnya pakai pakai komputer orang gitu. Tapi dari komputer orang itu saya bisa menambah lah buat uang jajan gitu. Karena kalau teman-teman Iya, iya, iya. ada yang nyelipin buat jajan itu di teks skripsinya. Jadi saya itu penerjemah sekaligus pengetik. Jadi sampingan saya ketika Wah, keren. kuliah itu, tapi saya nggak terlalu baik-baik kuliahnya tuh. Kayaknya pas lulus gitu, alhamdulillah. Nah pas lulus itu kan kita nggak nyangka langsung ada tes CPNS waktu itu ya, dan nggak nyangka lagi pas lulus gitu. Jadi emang kalau saya sih lulus langsung diangkat waktu itu. Jadi Ya. dari situ langsung sampai hari ini. Nah kalau mungkin Ustadz tadi ke digitalisasi, ke digital gitu larinya, saya juga pernah jadi guru TIK tadi. Jadi karena di Oh, sini ada pelajaran TIK, nah saya pernah beberapa tahun itu ngajar TIK, dan yang saya ajarkan justru out of the box juga. Jadi nggak mengajarkan sesuai iya, kurikulum waktu iya. itu. Saya ngajarinnya blogging, cara bikin blog gitu, nanti cara bikin nempelin Iya, iya. answernya gimana. Itu sekitar tahun 2009 lah. Dari situlah saya mulai suka dengan hal yang sifatnya digital gitu, web dan seterusnya, sampai membuat websitenya Syariah Saham yang sekarang itu. Tapi kalau sekarang saya urusan teknis sudah nggak ngurusin ya, karena ada tim lain lah gitu. Saya lebih Iya, ke iya, konten iya. aja. Nah, yang belum dijawab tadi, Tan. Ikut lomba tuh, gimana ceritanya tuh? Oke, iya. Jadi waktu pandemi ini kan kita belajar dari rumah ya. Ini di Betul. sekolah saya saja ini belum sebulan, Mang, kita tatap muka terbatasnya. Hmm, betul, Kalau di betul. sekolah Mang gimana? Kalau di kita udah agak lama, udah sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu lah di sini. Oh Karena kan iya, saya agak jauh dari kota ya, jadi oh iya, agak agak steril lah kita. iya. Jadi eh, sejak pandemi ini kita kan agak susah ya mengajarnya. Kadang kita mau video apa namanya Google Meet atau Zoom dengan peserta didik cuma beberapa yang Hmm, ikut. Jadi betul. salah satu solusinya itu adalah pembuatan video pembelajaran. Apalagi tahun lalu ada program dari Kementerian Pendidikan yang sebenarnya sudah jalan sejak 2017, itu namanya pembelajaran berbasis TIK, Pembatik pembatik. itu ya, betul, betul. Iya, pembatik yang bisa diikuti oleh semua guru, mau dari jenjang apapun, mau dari latar apapun, mau dia PNS, mau dia honorer, mau dia Hmm, Kemdikbud ataupun Kemenak, Kemenak. itu semua boleh ikut. Nah, di situ saya pertama kali bikin video pembelajaran. Di situ saya kemudian, saya ternyata buat video pembelajaran itu seperti ini. Jadi belajar, kemudian tugasnya membuat video pembelajaran, dan itu dianggap baik, dianggap lulus lah untuk video pembelajarannya. Sampai kemudian saya mulai membuat beberapa video pembelajaran, termasuk bahasa Arab, ada juga beberapa tutorial untuk pemanfaatan digital dan lain sebagainya. Eh, sampai kemudian saya mencoba ikut lomba. Hmm, Yang bagusnya sekarang, kalau zaman saya dulu sekolah, kalau ada perlombaan itu kadang kita ndak terima informasinya. Karena kan biasa ya. dulu kan masih surat. Kadang Hmm, ndak terima atau telat, kadang diterima, telat, nah betul, telat, kadang telat. betul, betul. Nah, kalau Hmm, sekarang semuanya itu bisa kita peroleh dari internet. hmm, Dari media sosial, dari WhatsApp, dari Facebook, Instagram, Telegram, dan lain sebagainya, tanpa melalui perantara sekolah itu sendiri.
Nah, dari situ kemudian khusus untuk lomba video pembelajaran APBN ini, saya dapat flyernya, ada di-share di media sosial. Yang awalnya saya nggak tertarik, saya bukan gimana ya, saya pikirnya wah ini pasti cuma buat guru ekonomi aja ini. Iya, iya. Atau mapel yang terkait dengan itu. Tapi di situ tidak dicantumkan bahwa ini hanya untuk guru ekonomi. Kemudian di situ sebelum lomba itu kita dikasih workshop terlebih dahulu. Jadi ada 2 workshop, ada dua kali workshopnya. Yang pertama itu tentang materi APBN, yang kedua tentang materi pembuatan video pembelajaran. Jadi saya pikir, wah kalau saya kan memang nggak ada dasar sama sekali pengetahuan tentang APBN. Paling kepanjangannya aja, anggaran pendapatan dan belanja negara, itu aja. Akhirnya, wah kalau ada workshopnya ini menarik, saya mungkin bisa. Akhirnya saya ikuti workshopnya, workshop pertama. Itu saya waktu workshop pertama itu saya jadi proktor ANBK di sekolah. Jadi sambil mengawasi jalannya kegiatan, ANBK. Saya sambil pakai headset. Saya sambil pakai headset mendengarkan workshopnya. Workshopnya online juga ya? Daring semua. Daring, oke. Iya, sampai karena workshopnya masih berlangsung ketika saya pulang dari sekolah, itu sambil naik motor saya mendengarkan juga. Ini jangan ditiru ya, ini berbahaya. Terlalu risky itu. Ya, betul. Jadi rezeki itu. ya volumenya ndak maksimal ya, jadi saya masih bisa mendengarkan klakson kok. Kemudian ikut juga workshop yang kedua, lalu dari situ saya kemudian meramu bagaimana materi APBN yang kalau kita perhatikan sekilas ya ini materinya agak berat ya. Saya kemudian mencoba mengambil materi yang menurut saya bisa dibuat dalam video dengan bahasa yang sederhana sehingga menarik. Kemudian saya coba cari referensi video pembelajaran yang menarik itu kayak gimana, yang membuat orang itu membuat saya bisa menahan pandangan orang dengan menonton video saya. Salah satunya itu saya buat di awal video saya itu saya tampilkan animasi. Begitu saya kemudian edit dan sebagainya sampai kemudian videonya jadi, itu saya tunjukkan ke orang lain. Yang orang lain yang saya maksud di sini adalah istri saya, Mang. Ya, soalnya kan kalau kita kadang menurut kita udah bagus, tapi kalau menurut orang lain itu kadang ada yang kurang. Jadi saya bisa menerima gitu ya. Betul, koreksi. Tapi menurut istri saya sudah oke, ya udah saya kirim videonya. Dan saya tidak berekspektasi tinggi sebenarnya, soalnya kan saya bukan orang yang bukan ahli, bukan orang yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, saya masih baru. Kemudian ternyata beberapa waktu kemudian sebelum pengumuman itu tiba-tiba ada grup WhatsApp yang judulnya finalis lomba mengajar APBN. Nah, di situ ada kami 10 orang digabung di situ, bilang, wah, alhamdulillah, luar biasa, saya masuk finalis loh. Nah, lalu beberapa hari kemudian adalah pengumumannya. Awalnya pengumuman itu direncanakan saya lupa tanggal berapa, pokoknya itu hari Kamis, tapi ternyata ditunda. Lalu dipindahkan ke hari Jumat. Nah, di waktu hari Jumat, pada saat pengumuman, itu saya sudah siap, sudah pakaian rapi menunggu pengumuman. Ya meskipun nggak tahu ya kita dapat berapa. Tapi menjelang pengumuman itu waktu sholat Jumat, Mang. Oh iya. Sementara di Jakarta kan belum, beda sejam kan. Oh, masih di Pangkep? Saya di Goa, domisilinya. Sedang di Goa, di rumah ya? Diserang di rumah sambil menunggu pengumuman. Jadi saya itu chat di Zoom-nya, mohon izin saya sholat Jumat dulu. Terus berangkatlah saya sholat Jumat. Ya tentu ya mohon maaf soalnya kepikiran ya, meskipun khatib di depan sedang khutbah ya saya tetap wah, ini dapat juara enggak ya? Oh enggak lihat pengumuman. Cuma membayangkan aja, saya enggak bawa handphone. Pengumuman infak maksudnya, pengumuman infak dari khatib. Oh iya. Jadi pas pulang, pas habis sholat Jumat ya,
pulang, istri dan anak saya itu sudah menunggu depan rumah sambil dada-dada kayak gini, Pak. Wah, ini ada juara ini, dapat juara ini. Saya kemudian mendekat, wah, selamat juara. Juara berapa? Juara 1. Alhamdulillah, Masya Allah. Keren, 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 keren. Akhirnya saya sujud syukur, Mas. Nggak pernah nyangka, nggak pernah menduga bisa juara 1 lomba video mengajar APBN tingkat nasional. Alhamdulillah, luar biasa. Dan akhirnya bertemu dengan Bu Sri Mulyani ya. Itu juga betul-betul di luar dugaan, Mang. Soalnya kan dulu disampaikan bahwa akan diajak ke Jakarta untuk capacity building. Terus ada ada rundown-nya. Di situ nggak ada sama sekali bahwa kita akan ketemu Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Baru pada saat di sana, di hari terakhir sebelum pulang, kita kan kunjungan ke kantor Kementerian Keuangan, tepatnya Direktorat Jenderal Anggaran. Pada saat itu, tiba-tiba kita diinformasikan kalau kita mau ketemu Ibu Menteri Keuangan. Wah, ini luar biasa. Soalnya kan kami tuh nggak percaya. Soalnya kan beliau kapasitasnya sebagai orang nomor 1 di Kementerian Keuangan mau meluangkan waktunya untuk ketemu kami yang sebenarnya sekedar berkunjung ke kementeriannya. Itu luar biasa bagi kami. Kalau Mang Amsi lihat sendiri videonya itu saya sempat mengatakan ke Ibu Sri Mulyani, saya senang sekali bertemu dengan Ibu, ketemu Menteri Pendidikan saja saya belum pernah. Gitu, Mang. Tiba-tiba beliau bilang, sini foto sama saya, nanti saya kirimkan ke Pak Nadiem. Makanya di situ ada foto saya sama beliau. Ya, alhamdulillah ya. Jadi memang kadang ada sesuatu yang tidak diduga ya, yang menjadi sebuah pencapaian buat kita yang sebenarnya kita tidak rencanakan gitu ya. Jadi tapi itu justru yang mengubah kompas hidup kita ke depan gitu. Kalau Ustaz tadi ya bicaranya tentang bagaimana mengikuti lomba karena punya basic di bidang video pembelajaran dan seterusnya gitu. Nah, saya yakin pengalaman dulu ketika di bank juga mungkin ada sedikit lah yang ada hal-hal yang bisa dimasukkan juga di video tersebut mungkin ya. Dan tadi di sini alhamdulillah ada Ustadz Ahmad Maki Hasan. Beliau adalah mungkin Ustadz kenal dengan beliau. Oh, kenal dong. FMGMP Bahasa Arab. Terima kasih atas kehadirannya Ustadz. Kemarin saya juga udah ngontak Ustadz Ade Rahmat. Ustadz Ade Rahmat beliau Ketua FMGMP Bahasa Arab yang sekarang, dan insya Allah beliau juga hadir. Jadi di sini sebenarnya teman-teman kita berdua ini guru bahasa Arab ceritanya. Guru bahasa Arab yang apa ya disebutnya? Kalau saya sebut seringnya ini tersesat kayaknya. Nah, tapi kadang kita harus memilih ketika misalnya ada hal yang orang menganggap itu ada sisi kebermanfaatan lebih dari kita gitu. Saya kalau di bahasa Arab mungkin ya sekedar ngajar, sekedar guru di madrasah saja gitu. Tapi ketika bicara saham syariah, yang dengerin saya belasan ribu gitu kan. Iya, bisa benar. Yang nonton kita atau yang nyimak kita bisa puluhan ribu gitu. Kalau ngajar bahasa Arab mungkin yang nyimak saya ya di kelas aja berapa ratus orang gitu. Jadi pada akhirnya kita di sini memberikan manfaat dalam sisi kita sebagai guru, tapi juga kita juga ada kebermanfaatan lebih yang bisa kita share ke khalayak gitu. Nah, dalam hal ini saya melihat dari sisi Ustadz Maulana sendiri adalah sosok yang berani mencoba gitu. Yang penting punya kapasitas, punya kepercayaan diri, dicoba dulu aja. Dan ternyata itu, saya kan kemarin tuh ada teman yang ngirim gitu. Kalau mungkin teman saya ini nggak ngirim, saya mungkin nggak kenal dengan Ustadz malam ini, nggak mengajak dengan Ustadz. Jadi yang menjadi daya tariknya itu pas Bu Sri Mulyani yang ini guru bahasa Arab gitu. Guru bahasa Arab juara ngajar APBN gitu kan. Guru bahasa Arab juara ngajar nih. Kayaknya saya bisa ngobrol banget nih sama Ustadz Maulana gitu. Kenapa? Karena saya merasa ada teman gitu. Terus ada teman guru-guru bahasa Arab yang punya sedikit kepedulian tentang literasi keuangan kan, seperti itu. Kalau saya lebih ke pasar modal syariahnya gitu, kalau saya mungkin lebih ke APBN-nya, dan disitulah kita bisa lebih banyak hal yang bisa kita kolaborasikan. Contohnya ya malam ini ya teman-teman, malam ini kita bisa ngobrol
ke depan saya juga melihat Ustadz backgroundnya sudah tersertifikasi Google Edu gitu ya, tersertifikasi Quizzes. Jadi sangat memahami banget tentang video pembelajaran, dan ini yang akan saya bawa nanti ke MGMP bahasa Arab. Kebetulan saya kan aktif di MGMP nasional juga, Tan. Bukan aktif sebenarnya, cuman diundang untuk bantu-bantu gitu. Kemudian di Jawa Barat juga ada yang nunjuk-nunjuk Mamsi jadi ketua MGMP bahasa Arabnya. Padahal saya kan nggak bisa bahasa Arabnya, kayak tadi cuma ahlan wasalam doang gitu ya. Tapi alhamdulillah saya menyimak kisah Ustaz tadi itu. Pertama ternyata kita 5 bersaudara sama tuh. Kita alumni bahasa Arab, kita sama-sama masuk ke lingkungan Kementerian Keuangan gitu. Kalau saya dulu masuknya via beasiswa LPDP kan. Saya pun nggak nyangka lulus, Ustaz. Karena kan itu standarnya sangat tinggi kalau buat guru seperti saya ya. Saya guru tinggalnya di kampung gitu kan, ngajarnya di gunung gitu kan. Tiba-tiba saya juga nggak nyangka lulus di LPDP itu. Dan akhirnya kita ya mungkin waktu saya menterinya bukan Pak Busri ya waktu saya lulus itu. Jadi tapi di situ saya bisa mengenal, saya guru di Kemenag gitu kan, dapat beasiswanya dari Kementerian Keuangan kan. Terus pernah diajukan lomba di Kemendikbud gitu. Jadi kita 3 kementerian itu, dan sekarang sering diundang di Kemkominfo gitu. Yang belum undang itu Kemenag aja sebenarnya. Malah yang ini ya. Mohon maaf Pak Menteri, mohon maaf Gus. Jadi siapa tahu nanti diundang, Mang. Enggak, kita kan sudah sering diundang. Saya tuh pernah diundang sama OJK tadi kemarin tuh, belum lama. Saya diundang OJK kan, OJK Otoritas Jasa Keuangan, untuk ngisi satu acara training of trainers gitu. Yang pesertanya itu dosen kan, saya jadi malu, dan aduh saya ngajar dosen gitu, ada dosen saya di situ juga, ada profesor. Tapi karena saya niatnya berbagi, dan kalau saya di depan guru-guru saya niatkannya ya anggaplah ini sebagai membahagiakan guru saya misalnya. Oh saya bisa ngajarin ini dan seterusnya. Begitu kan. Jadi sekarang sebenarnya setelah ada kemarin, alhamdulillah dianugerahi oleh Allah dan hakikatnya oleh Allah, kemudian juga bisa menjadi juara nasional dalam hal mengajar APBN. Apa aktivitas ke depan dari Ustadz yang akan dilanjutkan setelah ini? Oh iya, jadi tentunya masih terus belajar ya, Mang. Masih banyak sekali yang perlu dipelajari, sambil tentunya bagaimana meningkatkan kemampuan dalam mengajar. Soalnya bagaimanapun saya maunya ada perkembangan bagi peserta didik kami. Apalagi kita baru mulai kembali tatap muka terbatas. Selama pandemi memang jauh sekali perbedaan dengan ketika kita tatap muka. Yang learning loss itu memang nyata sih di depan kita ketika peserta didik itu. Sedangkan kita bertatap muka saja, kadang apa yang kita sampaikan itu tidak diterima oleh mereka. Banyak yang luput, apalagi selama daring, yang dimana ada saja kendalanya, mulai dari jaringan sampai dengan faktor kemalasan peserta didik itu sendiri. Kemudian tentunya insya Allah saya akan tetap membuat video pembelajaran khususnya bahasa Arab ataupun yang terkait dengan teknologi. Termasuk juga kalau memang kami yang finalis lomba mengajar ini masih diamanahi untuk mensosialisasikan tentang APBN, tentunya kami tetap akan berbagi tentang APBN itu sendiri. Di samping kami tentunya harus belajar terlebih dahulu tentang APBN itu. Karena kemarin saya sampaikan ke apa namanya, yang mengundang kami di sana, bahwa memang berbeda ketika suatu pembelajaran itu disampaikan oleh gurunya langsung dibanding orang yang memang mungkin ahli di bidang tersebut tapi bukan seorang guru. Ada perbedaan cara penyampaian antara seorang guru dengan yang bukan guru. Meskipun yang bukan guru itu adalah ahli di bidangnya. Ada bahasa-bahasa sederhana ataupun metode penyampaian yang mungkin membuatnya lebih mudah diterima oleh para peserta didik. Saya tentunya mau juga belajar sama Mang Amsi ini tentang saham syariah. Saya pernah ikut sih, maksudnya webinarnya Mang Amsi, tapi
apa ya, masih banyak di benak saya yang saya tidak mengerti. Yang pertama ini aja, Mang. Mulai dari mana sayanya? Saya sekaligus mewakili teman-teman guru yang lain yang mau belajar syariah saham itu, kami mulainya itu gimana, Mang? Oke, terima kasih. Tapi sebelum itu saya mau nanya sekali lagi dulu. Di Oke. Persamaan tiga pangkep itu bahasa Arab menjadi mata pelajaran wajib atau mata pelajaran pilihan atau bahasa asing? Lintas minat sih, peminatan. Peminatan. Berarti jamnya nggak semua ya? Nggak semua kelas ada? Enggak semua. Hanya kelas tertentu saja. Itu juga sesuai dengan kurikulum sih. Soalnya bahasa Arab Oke, oke. enggak masuk lagi mata pelajaran wajib. 2 jam berarti ya? Satu kelas? Atau 4 jam? Kelas 10 3, kelas 11 dan 12 4. Oh itu ya, lumayan banyak juga. Oke, saya jawab pertanyaan tadi. Kalau mau mulai mah mudah sih. Mudah. Karena kan sekarang udah ada teknologi ya. Maksudnya tidak sesulit ketika saya memulai dulu gitu. Karena kalau dulu itu kita mulainya manual. Segala tertulis, segala. Sekarang kan sudah mulai digital, gitu, datanya digital. Kalau mulainya gampang. Tapi yang paling penting sih kalau saya tanya ke teman-teman yang mau jadi investor, karena semua orang juga bisa jadi investor ya. Yang paling penting itu saya punya tagar kenal risiko karena rezeki gitu. Kenal risiko karena rezeki. Kenal risiko. Kenal risiko, kanal rezeki. Jadi mengenali risiko itu saluran rezeki kita. Jadi belum tentu saham itu cocok untuk semua orang. Maka meskipun saya founder dari Syariah Saham, saya tidak menggebu-gebu untuk ngajak orang jadi investor saham. Gitu. Tapi lebih menggebu-gebu untuk mengajak orang mengenali dirinya sendiri gitu. Kalau dalam kajian tasawuf kan ada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu. Di investasi pun sama gitu, barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal profil risikonya. Nah kalau dari profil risikonya sudah jelas, oh saya ini ternyata moderat atau saya ini ternyata agresif, saya ini ternyata konservatif, dari situ baru mulai instrumennya apa gitu. Oh instrumen yang cocok dengan saya adalah deposito ya. Yang cocok dengan saya adalah obligasi atau sukuk, yang cocok dengan saya adalah saham. Jadi kalau saya sarankan untuk yang baru belajar mungkin mengenali itu dulu, setelah seperti itu baru kita menentukan instrumennya apa. Kalau misalnya sekarang kan reksadana itu ada yang mulai dari 10.000 ya tadi. Jadi semua orang bisa jadi investor kalau sekarang, dan itu bisa menggunakan hanya dengan aplikasinya, hanya dengan aplikasi yang digital seperti itu. Itu tadi kalau dari saya. Jadi nanti kita banyak diskusi. Kalau ada pertanyaan boleh langsung japri saya kapanpun. Dan sekarang kan kalau online bisa asinkronus ya. Jadi jawabnya kapan juga nggak masalah gitu. Nah, terakhir mungkin teman-teman dari saya mau bertanya ke Ustadz, kalau misalnya teman-teman mau ngobrol dengan Ustadz nih, lebih banyak aktivitasnya di mana sekarang di sosial medianya? Apakah di Instagram atau di YouTube atau di mana? Saya aktif di semua sih, maksudnya kalau di YouTube itu hanya khusus untuk video-video, bukan live streaming sih, video pembelajaran. Kalau Instagram dan Facebook itu ya update aktivitas keseharian. Oke. Gitu aja sih. Kadang iya. Oke. Ke depan kalau kita kolaborasi ya, misalnya membuat video pembelajaran bahasa Arab yang menarik, karena kan kemarin sudah terbukti itu udah juara mengajar APBN. Nah sekarang jadi bisa juara juga dalam mengajarkan bahasa Arab. Sebenarnya saya punya mimpi ke depan, nanti kita bisa japrian ya mimpinya. Dan mungkin di situ ada kolaborasi yang sangat bagus buat kita berdua. Nah, terakhir sekali nih Tad, sebelum kita tutup, mungkin kita nanti ada lagi live lain ya. Closing statement lah dari juara 1 mengajar APBN yang asalnya guru bahasa Arab gitu. Buat teman-teman, buat guru bahasa Arab, buat guru-guru, buat murid-murid kita juga, apa lesson learn-nya gitu dari apa yang pernah dialami oleh Ustadz kemarin. Silakan, Dad. Iya, jadi saya ada kutipan yang pernah disampaikan oleh Pak Richardus Eko Indrajit, seorang pakar teknologi, bahwa ini agak sedikit kejam sih bahasanya bagi para guru ya. Tapi kenyataan juga bahwa teknologi itu tidak akan bisa menggantikan guru, tapi guru yang tidak bisa menggunakan teknologi itu akan tergantikan. Apakah tergantikan oleh
orang lain yang bisa menggunakan teknologi dan sebagainya. Intinya saya sangat mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mau belajar teknologi, karena sebenarnya memang mungkin agak berat di awal ya ketika kita mau menggunakan teknologi khususnya dalam pembelajaran, tetapi sebenarnya kalau kita sudah paham dan bisa menggunakan teknologi itu justru akan memudahkan. Saya kasih contoh ya, Mang. Dulu kalau kita mau membuat soal, dulu kan kita soal pilihan ganda misalnya, kita sampai dilingkari atau disilang, itu kan ketika meriksa juga manual itu luar biasa. Meskipun belakangan ada lagi aplikasi untuk memeriksa jawaban pilihan ganda itu. Kalau kita pakai Google Form misalnya, soal pilihan ganda, siswa selesai mengerjakan nilainya sudah langsung keluar. Seperti yang diterapkan di sekolah saya sekarang, itu dengan penggunaan teknologi. Itu justru akan memudahkan. Kemudian terakhir, kita ingat firman Allah di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Insyaallah selama kita menjaga keimanan kita sambil terus meningkatkan ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia, termasuk teknologi tentunya, insyaallah Allah akan mengangkat derajat kita. Kalaupun tidak di antara manusia, minimal di antara para malaikat atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira seperti itu, Mang. Iya, betul sekali. Subhanallah sekali, Ustadz. Dan tadi ada Ustadz Ahmad Baki Hasan menyimak. Beliau mengatakan salut dan salam hormat buat Ustadz Maulana dari Ustadz Ahmad Baki Hasan. Yang ungkapan yang diungkapkan Ustadz tadi juga sering kita ungkapkan lagi bahwa memang guru tidak bisa digantikan teknologi, tapi guru yang tidak menggunakan teknologi akan digantikan oleh yang bisa mengendalikan itu. Kalau di surah Ar-Rahman ada ini tadi, apa namanya? Saya lupa ayatnya. Pokoknya gini, tidak ada yang bisa melintasi langit dan bumi kecuali dengan kekuatan. Illa bisultan, kan seperti itu. Kemudian kaitannya dengan tadi ada di surah Ibrahim ayat 4. Wa ma arsana mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum, gitu kan. Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya supaya lebih menjelaskan kepada mereka. Saya melihat bahwa bahasa kaum itu bukan bahasa yang sifatnya verbal saja, tapi bahasa masyarakat, bahasa komunitas. Bahasa sekarang ya digital, bahasa sekarang ya sosial media. Mau tidak mau dakwahnya pun harus masuk lewat situ. Itulah yang kita juga di Syariah Saham selalu gaungkan, teman-teman semuanya. Jadi kita menggunakan berbagai platform, meskipun usia saya sudah nggak masuk di situ. Instagram itu kan usia 40 tahun ke bawah, kita udah 40 tahun ke atas nih. Tapi ya mau nggak mau karena ada teman yang belajar lewat Instagram, ya alhamdulillah exposure kita juga makin besar. Saya pun punya akun TikTok, meskipun bingung bikinnya gimana, karena saya mungkin jiwanya bukan TikToker, saya udah lewat masa TikTokernya kan seperti itu. Tapi ya mau nggak mau bikin video yang mirip dengan itu. Sekarang dibantu dengan Instagram Reels. Semua sosial media pun akhirnya menyesuaikan platformnya. Di YouTube ada YouTube Shorts gitu kan, yang cuma video pendek-pendek gitu seperti itu. Saya kira semua algoritmanya juga sekarang menyesuaikan dengan kebiasaan manusia di zaman sekarang. Dan saya setuju dan sepakat dengan Ustadz tadi, kalau kita menyesuaikan dengan kondisi zaman, maka kita akan selalu relevan dengan keadaan tersebut. Terima kasih Ustadz atas pemaparan di malam hari ini. Semoga ini bukan pertemuan yang pertama, tapi akan selanjutnya ada dan terus untuk saling berkolaborasi dalam memberikan manfaat buat halayak semuanya. Oh ya, terima kasih Ustaz. Dan satu lagi mungkin teman-teman silakan follow juga akun Instagramnya Ustadz di MTH Maulana 13 ya Tad. MTH Maulana 13. Syukran jazilan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di live Instagram atau di platform yang lain. Saya sangat terhormat sekali bisa ngobrol dengan Ustadz malam ini. Mudah-mudahan sukses Ustadz bisa menular ke saya dan teman-teman yang nyimak di malam hari ini. Syukran jazilan. Kembali kayaknya. Saya juga berharap jujur serasa ada teman pas lihat, wah ini ada guru yang out of the box juga nih. Jadi saya ada teman. Ternyata bukan saya yang tersesat, ternyata ada orang lain juga kan gitu. Jadi saya ngajak orang supaya ada teman juga seperti itu. Tapi tersesatnya bukan di kegelapan, Mang. Alhamdulillah tersesat dalam kebermanfaatan. Ya, begitulah.
Ya, seperti itulah. Jadi karena kan ada orang yang suka, ada juga sih yang nyindir, misalnya buat apa sih? Itu kan bukan bidang kamu. Kenapa saya? Ya kalau saya diberi tugas oleh Allah di bidang itu ya saya juga kenapa juga gak mengambil kan? Kadang mungkin justru itu yang lebih banyak memberikan manfaat buat halayak. Terima kasih Iya, Ustadz sekali benar. lagi. Ini benar sebenarnya ingin Syukran, panjang Ustaz. ngobrol, tapi di Ustadz mungkin sudah malam. Besok harus siap-siap lagi ngajar ya. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan Sad. Ila Afwan, liqa. Ustaz. Masalam. Apa namanya teh? Ini liqa. Tusbih ala khair. Betul nggak? Nah, Tusbih ala khair. Assalamualaikum warahmatullahi. waalaikumsalam warahmatullahi Salam buat wabarakatuh. keluarga ya Tad. Ya, salam juga, Mang. Oke, nuhun.